Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Takat Wicaksono. Kali ini saya akan berbagi tip membuat script sendiri untuk generate project Spring Boot ya. Memanfaatkan URL yang diberikan oleh Spring Boot ya. Oke, saya tidak akan menjelaskan secara detail apa itu Spring Boot. Teman-teman tentu mungkin sudah paham, atau teman-teman juga bisa melakukan eksplorasi sendiri di website ya. Oke, sekarang kita masuk ke terminal. Saya menggunakan yang namanya PowerShell di sini. Oke, apa namanya? Saya sudah buatkan folder, namanya adalah ini. Oke, untuk membuat file kecil, kita bisa menggunakan yang namanya seperti ini. Nama filenya misalnya create sb.ps1 misalnya. Nah, kita sudah masuk ke yang namanya adalah Vim editor ya. Oke, di sini kita akan toolnya sendiri itu akan kita kirimkan, yaitu parameter, di mana parameternya itu adalah nama ya, kemudian juga group ID, kemudian juga artifact ID. Oke, ini yang akan parameter yang akan dikirimkan. Jika parameter, dan ini sifatnya mandatory ya, jika ini tidak diisikan maka dia akan muncul yang namanya adalah prompt untuk masukkan nama, group ID dan project ID. Oke, kita akan buat parameter menggunakan seperti ini. Oke, nah ini kita tutup dulu. Kemudian kita parameternya itu adalah sini, bisa nggak ya? Oke, parameter seperti ini aja. Terus maaf, salah parameter. Oke, karena sifatnya mandatory kita tentukan mandatory true seperti ini. Kemudian nama declare variabelnya tipenya string, namanya adalah name untuk nama variabel ya, untuk nama itunya. Kemudian di sini kita buatkan lagi yang namanya adalah parameter mandatory juga, true. Oke, kemudian tentukan tipe datanya untuk variabel tersebut, string. Di sini namanya adalah group ID. Oke, kemudian di sini adalah parameter. Kemudian mandatory sama dengan true. Oke, tipenya adalah string seperti ini kembali. Kemudian namanya adalah artifact ID. Oke, kalau kita simpan seperti ini dan kita jalankan, dia muncul seperti ini, namanya A, B, C. Nah, berarti parameter itu kalau tidak diisikan dia langsung muncul prompt seperti itu ya. Kemudian kita masuk kembali. Oke, di sini kita akan misalnya kita akan mengambil data ya. Jadi karena kita memanfaatkan URL yang diberikan oleh starter dari Spring Boot, maka tentu kita harus paham
bagaimana cara mengambil datanya. Di sini saya sudah buatkan yang ada di Postman. Oke, di sini ada collection Spring Boot project. Nah, ada Maven get latest info. Jadi kita akan mengambil project latest informasi versi terakhir dari Spring Boot itu apa, metodenya get seperti ini, kita send. Oke. Nah, ini dia. Mungkin akan kita ini. Oke, yang ini sepertinya. Yang ini tidak, yang ini tidak, yang ini juga tidak. Packaging bukan ini, Java version bukan, dan ini juga bukan. Nah, ini kita ambil yang boot versinya, yaitu yang 350 rilis ini versinya. Dimana untuk 350 rilis itu adanya di sini. Oke, jadi kita akan mengambil dari default akan mengambil dari versi yang ada di sini ya. Oke, terlebih dahulu berarti kita kopikan yang namanya itu adalah ini. Oke. Kemudian setelah itu kita masuk ke yang namanya adalah PowerShell ya. Nah, di sini kita akan buat yang namanya itu fetching is write host. Oke, write host, kemudian fetching Spring Boot latest version stable ya. Oke, ini kita sudah buatkan ini. Nah, di sini tadi default ID-nya itu adanya di boot version default ya. Maka saya akan buat variabel lagi yaitu default version default version sama dengan default versionnya ini kita belum tarik datanya, berarti kita ambil dulu ya. Nah, untuk mengambil kita akan gunakan yang namanya itu adalah refresh refresh latest sama dengan, nah ini kita gunakan yang namanya invoke, kemudian Ctrl X Ctrl O, invoke refresh. Oke. Min URI zip insert ya, seperti ini. Oke, nah ini kita sudah dapatkan, tinggal kita kita ambil untuk default versi default ID-nya ya. Maka default ID sama dengan, karena ini refresh latest, oke, titik boot version titik default. Oke. Kemudian dari situ kita ambil yang namanya adalah latest versinya. Latest ini aja sama dengan kita ambil yang namanya di sini adalah web. Oke.
boot version titik values. Oke, di sini ini kalau boot version values, karena values itu apa namanya, tipenya array ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Boot version values ini array. Nah, ini maka kita gunakan yang namanya enumerator. Yaitu where object. Nah, ini dia titik ID equivalent dengan default ID. Default titik name. Kemudian write host latest version Spring Boot latest version. Ini latest seperti ini. Sekarang kita coba dulu tes. Kita jalankan kembali seperti ini. Enter asal-asalan aja. Nah, kita sudah mendapatkan yaitu versinya 350 ya. Kembali kita ke ini lagi. Ya, ini kita sudah dapatkan yang namanya adalah untuk latest versinya. Kemudian kita akan build ya dari latest version kita sudah dapatkan. Di sini kita akan melihat kembali untuk yang untuk mau create projectnya ya, generate project di yang dari starternya. Caranya adalah di sini kita masuk kembali ke sini. Kita ada create project. Nah, untuk create project ini start spring.io starter.zip. Nah, ini metadatanya dikirimkan menggunakan www form encoded ya. Seperti ini contohnya saja. Kalau dijalankan dia juga sudah tergenerate. Nah, ini kalau PK itu berarti zip ya. Ini kita bisa simpan di sini save response to file. Tapi sudah dipastikan ini adalah zip, jadi tidak perlu. Mungkin kita kembali lagi di sini. Kita clear respon. Di sini kita ambil yang namanya adalah kita kopikan. Setelah itu baru kita minimize kembali. Nah, di sini kita akan membuat yang namanya itu adalah mapen projectnya ya. Berarti di sini tambahkan saja misalnya URL sama dengan, biar tidak hilang ya, zip insert. Kita sudah dapatkan URL-nya. Kemudian setelah itu kita akan parameternya itu seperti tadi. Ini saya sudah hafal parameternya, jadi cukup saya buatkan saja form data. Nah, untuk kita menggunakan encoded, kita gunakan seperti ini untuk JSON ya. Nah, seperti ini.
Oke, di sini type-nya kita gunakan yang namanya Maven Project, language-nya Java, terus boot version-nya itu adalah latest. Kemudian untuk dependencies-nya ini, nah kita untuk dependencies itu kita apa namanya, web dan juga data JTA ya. Ini untuk kalau kita mau pakai database ya. Kemudian untuk yang namanya grup ID-nya, nah di sini kita sudah ada grup ID. Kemudian untuk artifak ID sama dengan artifak ID. Kalau kita mau tambahkan, ini kemudian tambahkan juga namanya adalah name sama dengan name. Nah untuk description kita bisa tambahkan ini adalah project Spring Boot. Oke. Name. Oke, ini kita sudah tambahkan description-nya. Type language boot version dependencies. Oke, kalau sudah, nah sekarang dari JSON ini kita harus encode ya. Kita encode karena tadi www XML encode ya. www encoding berarti kita di sini adalah kita gunakan yang namanya adalah encoded sama dengan form data titik get enumerator karena dia itu ini ya. Nah kemudian for each object, nah kita lakukan looping di sini. Oke, kita buat seperti ini, kita tutup juga seperti ini. Kemudian yang namanya adalah join, tambahkan dengan dan, kita gunakan joinnya dengan dan. Oke, di sini is. Nah, kita gunakan system.web system.web bukan sistem web. Oh, dia nggak ada ya sistem web utility. Bagi kita enumerasi ya, ini dictionary ya, tipenya dictionary, maka kita lakukan enumerasi. Di sini adalah system.web.http utility kemudian
encode. Nah, kita ambil value-nya. Dot value. Oke. Sekarang kalau ini sudah, coba kita cetak dulu encoded-nya. Host encoded form. Oke, kita jalankan kembali. Right host, oh maaf, kita kembali lagi. Oh ini dia, maaf, ada yang salah. Kita ulang kembali. Nah ini dia, encode-nya sudah kita buatkan, yaitu boot version 350, dependensi, dan seterusnya. Ini kita sudah buatkan encodingnya ya. Kita kembali lagi ke yang namanya adalah ini dia. Kita sudah tambahkan encode formnya. Sekarang kita lakukan yang namanya adalah apa namanya itu? Kita akan generate dari data yang ada di sini, ya. Berdasarkan parameter yang kita kirimkan, kita akan download. Berarti kita akan buatkan file downloadnya, zip file sama dengan kita pakai aja misalnya group id.zip. Oke, group id.zip. Oke. Kita tambahkan write host downloading project 223. Oke. Kemudian di sini kita invoke lagi, apa namanya, web request ya. Kita gunakan yang namanya adalah invoke. Oke, invoke web request main URI. Oke, di sini tambahkan adalah URL. Oke. Di sini kita tambahkan yang namanya itu adalah apa metode ya? Metode post. Oke. Kemudian body kita ambil dari encoded. Kemudian di sini content type itu adalah application. Kemudian out filenya dari zip yang ini, zip ini ya, kita tambahkan di sini yaitu zip file. Kita lihat dulu form encoded. Oke, ini kita sudah buat untuk apa namanya, kita download. Setelah kita download, di sini
kita tidak hanya zip-nya saja, kita akan ekstrak file zip tersebut ke dalam satu folder sebagai folder project ya. Maka kita akan buatkan yang namanya adalah di sini destination sama dengan misalnya ini dia name aja. Oke, itu name itu adalah ini dia nama projectnya ya. Ini name. Di sini name ini, nah kita buatnya destinasinya adalah nama project. Oke, setelah itu kita coba lakukan extracting, write host. Oke, kita namanya adalah extracting to, oke, destination. Oke, 23 seperti ini. Nah, untuk ekstrak file zip di PowerShell kita bisa menggunakan expand. Oke, min zip file. Oke, kemudian destination. Oke, destination. Kita paksakan seperti ini. Setelah itu baru kita hapus yang zip filenya. Jadi kita benar-benar kosongkan zip file, kita ambil yang namanya adalah file projectnya. Maka untuk menghapus di PowerShell nama file, kita bisa menggunakan remove item. Oke, seperti ini zip file. Nah, kita baru tambahkan pesan selesai dan your Spring Boot ini project project dan generated project is done. Project has been successfully created. Nah, sekarang kita coba jalankan, simpen, kita create SP1, kita enter. Nah, namanya misalnya adalah kontak seperti ini, enter. Grup ID-nya com.takatws, enter. Artifak ID-nya kontak, kita enter. Tunggu sampai proses. Oke, di sini coba kita ulang. Kita ls rm di sini adalah remove item. Oke, kita ulang kembali. Ini red host. Oke, coba kalau ini harusnya sih nggak ada masalah ya. Coba kita ulang kembali. Kontak com.takatws, artifak ID-nya kontak.
Oke, kita lihat kembali di sini. Oh. Coba. Oke, ini dia. Salah di sini. Oke, kemudian ini juga nih kurang kayaknya nih. Oke. Kalau key sepertinya karena ini nggak ada karakter yang aneh nih sih, kita singkat aja. Ini nggak usah. Nah, seperti itu. Coba deh. Enter. Misalnya adalah name projectnya itu adalah kontak. Oke. com.kakak.ws, misalnya artefak ID-nya. Enter. Oke. Sudah berhasil. Sekarang coba kita ls. Ini udah ada ya. Berarti kita coba explore. Enter. Nah, ini dia. Kalau kita buka di sini, kita jalankan dengan yang namanya adalah IntelliJ. Oke, kita trans di sini. Ya, tunggu sampai loading selesai. Yes. Nah, kita sudah buat project namanya adalah kontak ya. Oke. Nah, ini
Walaupun masih ini, kita coba lihat di sini. Nah, ini nama projectnya sudah terbentuk ya, sudah terbentuk dari yang kita buat tadi. Tinggal kita tambahkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, sekarang kita coba cek di sini. Nah, ini sudah ada kontak aplikasinya. Jadi kita tinggal lanjutkan. Kita juga sebenarnya bisa lagi generate lagi, kalau kita punya struktur database yang sifatnya umum ya, dan kita akan generate dalam satu project sehingga tidak perlu lagi satu persatu kita tambahkan atau kita copy gitu ya. Nah, kita bisa buatkan dalam script sendiri. Jadi tinggal panggil scriptnya, jalankan. Jadi nggak perlu lagi harus file new, Maven project, pilih apa namanya Spring Boot dan lain-lain. Cukup dari apa namanya dari script sudah kita bisa langsung buat gitu ya. Oke, mungkin ini saja apa namanya pertemuan kali ini untuk membuat yang namanya adalah Maven Spring Boot Project di sini. Nah, ini dia. Jadi dengan Spring Boot ini kita bisa customisasi lagi, kita bisa tambahkan fitur-fitur apa atau kita generate lagi dan seterusnya ya. Demikian pertemuan kali ini, untuk kali ini kita selesaikan. Apabila ada masukan, saran, kritik dan juga lain-lain, bisa masukkan di kolom komentar. Mungkin akan kita lanjutkan kembali dalam cerita yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.